Yeah. Ketika bertemu dengan Spanyol, tentunya ketika mereka selalu ingin mencoba bermain terbuka, saya pikir akan sulit ketika bertemu dengan Yamal, pemain muda, bisa dibilang wonderkid-nya Spanyol juga, dibesarkan juga sama seperti Messi di La Masia. Ini akan menjadi sebuah pertarungan yang tricky. Kalau sisi sebelah kiri pertahanan dari Argentina lebih aktif untuk menyerang, dikhawatirkan mereka akan dieksploitasi dengan kecepatan yang dimiliki oleh Yamal ataupun Baena di situ. Selain Lionel Messi, olahraga, halo selamat malam Sportmania, senang sekali saya Permatasari harap dapat hadir kembali menjumpai Anda di Sportcast Nusantara TV untuk bahas update terkait Pesta Bola Dunia 2026 yang sudah memasuki sebentar lagi adalah perebutan tempat ketiga, empat dan juga finalnya nih. Tapi tentunya untuk membahas ini saya tidak sendirian, sudah ada teman saya di samping, ada yang biru-biru juga. Ada Coach Supriyono Prima. Hai Coach, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat dong. Oke, nanti kita siap ya untuk membahas ini ya, karena memang ini ada 4 negara terbaik yang sudah kemarin sudah juga melangsungkan semifinal. Betul. Hasilnya memuaskan atau tidak kita akan bahas nanti. Tapi sebelumnya di sini pemirsa kami juga ingin mengingatkan bahwa timnas Argentina berhasil melaju ke babak final Piala Dunia 2026 usai menang dramatis atas timnas Inggris dengan skor 2-1. Dan dalam laga ini Lionel Messi kembali menjadi pembeda berkat 2 assist yang berujung gol Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez. Di babak final, Argentina bakal bertemu Spanyol yang sebelumnya mampu mengalahkan tim favorit juara Prancis 2 gol tanpa balas. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih hasil pertandingan di semifinal kemarin. Ini dia. Dan juga nanti dilanjutkan dengan jadwal perebutan posisi 3 dan 4 dan juga finalnya. Dan berikut adalah hasil di semifinal di mana Spanyol 2 gol tanpa balas. Prancis di sini, Prancis tidak bisa berkutik di sini. Sedangkan Argentina menang 2-1 atas Inggris. Dan nantinya akan ada perebutan tempat ketiga tanggal 19 Juli akan ditayangkan pada 4 dini hari atau 4 pagi gitu. Ada Prancis berhadapan dengan Inggris. Lalu di babak final ada Argentina berhadapan dengan Spanyol yang akan disiarkan langsung pada pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Oke, Coach, ini menarik ya kalau kita membahas 4 tim terbaik atau 4 negara raksasa lah yang memang sudah berhasil melaju sampai semifinal kemarin. Gitu. Tapi kalau misalnya dari pandangan Coach Supriyono Prima selaku mantan pemain timnas Indonesia, apakah mereka sudah layak, negara ini memang sudah pantas berada di semifinal hingga nantinya berebut di final? Iya, membangun sebuah timnas itu kan nggak gampang, tidak mudah. Perlu proses, perlu perlu support, kemudian perlu biaya yang besar. Spanyol, saya pikir bagaimana mereka berangkat dari 2008, 2010, kemudian 2012 mereka juga berprestasi, berangkat dengan membangun sebuah pondasi tiki-taka. Kemudian Prancis di eranya Deschamps, 12 tahun dia tanganin. Deschamps sebagai pemain juga mampu merebut gelar juara. Begitu menangani Prancis pun juga ada sesuatu yang luar biasa istimewa. Saya pikir Deschamps dengan kontribusi terakhir pencapaian performa Prancis, saya pikir legend, ya kan? Artinya Prancis, Spanyol, Argentina itu juga memiliki sebuah pondasi yang kuat selain kompetisi ya. Bagaimana generasi emas, bagaimana pemain-pemain muda bermunculan dengan bakat yang luar biasa. Sebelum kalah kita selalu mendengar bagaimana kinerja dari tim Prancis, ada Olise, kreativitasnya ketika dia menari-nari, bola-bola gol yang diciptakan oleh Mbappe juga semuanya berawal dari kreasi dari seorang Olise. Tapi kembali lagi bahwa ketika sudah masuk ke semifinal, sudah memasuki partai final, itu tidak gampang. Tidak hanya teknis, tidak hanya skill yang mumpuni, tapi mental yang berbicara. Juga. Karena kan memang kalau misalnya saya tidak salah baca gitu ya, saya pernah tahu kalau dalam satu pertandingan atau dalam laga besar seperti ini, memang sepertinya 30% adalah taktik, 70% adalah mental. Betul. Iya kan, mau tidak mau mereka harus tampil luar biasa, membela negaranya, nggak bisa main-main lagi. Iya, ada 4 aspek yang untuk seorang pelatih bisa membawa sebuah tim bisa berprestasi. Satu, tentunya kualitas individu dari pemain itu sendiri. Yang kedua, mental. Yang ketiga adalah taktik dan strategi pelatih. Yang keempat, laki.
Tapi saya akan menyoroti mental dan taktikal dari seorang pelatih. Bagaimana kegagalan Inggris, salah satunya adalah antisipasi rotasi yang tidak berjalan dengan sangat baik. Sehingga ketika Tuchel melakukan satu rotasi dalam tanda kutip blunder, mencoba untuk bermain bertahan, ada keunggulan, ada kepercayaan diri yang muncul dari Argentina. Muncullah sosok Messi. Kita nggak usah terlalu banyak berbicara Messi. Messi adalah segalanya. Messi adalah satu orang yang mampu merubah segalanya. Itu jadi sosok penyihir juga ya? Betul. Padahal bagaimana perjalanan Argentina sebelum mengalahkan Inggris. Mereka juga sempat tertinggal ketika bertemu dengan Mesir. Dan itu selalu di menit di atas 60. Kalau ada kejadian. Makanya kalau banyak orang yang mengatakan bahwa Messi anak emas, itu sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau saya sebagai seorang mantan yang sekarang lagi belajar untuk ngelatih, ini sebuah sistem kenikmatan ketika tertinggal. Bagaimana mental itu berbicara, bagaimana style of play itu memang harus konsisten. Kemudian mencoba mengeksploitasi lawan dari sisi flank. Dan hasilnya gol-gol yang tercipta ketika mengalahkan Mesir pun gol-gol yang saya pikir gol-gol yang sangat amazing gitu. Bagaimana Enzo mampu menciptakan gol dengan sangat indah. Tapi sekarang gini, kalau kita lihat dari dua semifinalis kemarin yang kita tahu gitu ya, mana yang paling layak disebut final sebelum final? Final kepagian mungkin Prancis Spanyol ya. Iya kan? Tapi sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Saya begitu menunggu untuk Prancis itu bisa berada di puncak. Karena kembali lagi bahwa musim ini di Piala Dunia sekarang produktivitas mereka kan luar biasa. Trisula mereka juga sangat-sangat tajam, sangat cepat, sangat menakutkan. Ada Dembele, ada Olise, ada Due yang kadang-kadang dirotasi memainkan Barcola. Di depannya ada Mbappe. Tapi begitu bertemu dengan Spanyol, mereka seolah-olah dalam tanda kutip kayak dikandangi. Tidak diberikan ruang untuk bisa berlari cepat. Tidak ada space untuk bisa Olise itu berkreasi. Ini kan sebuah taktikal yang memang menjadi pembelajaran untuk kita semua sebagai seorang pelatih, bahwa kebintangan, kecepatan seseorang itu bisa diantisipasi ketika taktikal bisa berjalan dengan sangat baik. Artinya ada kedisiplinan yang harus dilakukan oleh setiap individu pemain di setiap posisi. Di setiap posisi. Biarpun di partai sebelumnya terlihat belum tentu pas kemarin ternyata kita nggak tahu ya. Kok sama sekali tidak ada pergerakan, itu semua dikunci. Jadi tidak diberi ruang untuk berlari atau bergerak sampai akhirnya harus ada skor 2-0 di situ antara Prancis melawan Spanyol. Mau tidak mau Prancis harus respect, harus hormat. Bahwa harus bisa legowo lah kata orang Jawa, bahwa mereka mengalami kekalahan dalam hal taktikal. Jadi kalau faktor utama keberhasilan Spanyol atas Prancis adalah taktikal. Saya melihat taktikal dari De La Fuente berjalan dengan sangat baik. Kedisiplinan para pemain-pemain Spanyol luar biasa. Kita ambil ketika mereka mencoba untuk para pemain melakukan build up pemain-pemain Perancis. Bagaimana Oyarzabal yang diharapkan untuk menjadi striker, tapi di saat para pemain-pemain Perancis melakukan build up, dia tidak mencoba untuk menekan tinggi, tapi hanya berada di antara dua center back pemain-pemain Perancis. Sehingga aliran bola ke kanan, aliran bola ke kiri semuanya sudah tertutup. Karena apa? Yamal pun juga sudah berdiri tinggi. Begitu juga dengan Cucurella. Dan yang menarik buat saya adalah kolaborasi dua center back dari Spanyol, Ubasi dan Laporte, sangat bergandengan erat dengan Rodri, kemudian ada Fabian Ruiz di sana. Yang akhirnya tiga pemain dari Prancis tidak ada space, tidak ada ruang sedikit pun. Karena apa? Jalur passing vertikal selalu tertutup. Nah, tapi kalau kita menyikapi tadi coach juga mengatakan taktik yang dikerahkan oleh sang pelatih De La Fuente itu berhasil gitu ya diterapkan oleh para pemain dari Spanyol, ya, sehingga memang tidak ada pergerakan yang bisa dilakukan oleh Prancis. Jadi net skor 2-0. Tapi kalau kita melihat menyoroti perjalanan dari coach De La Fuente sendiri, kan memang bukan sosok yang terkenal ya. Mantan pemain tapi memang tidak terkenal gitu ya, tidak terlalu terkenal, tapi dia mampu membawa timnya, anak asuhannya melaju sampai final. Bagaimana Anda menyoroti? Iya, backgroundnya memang La Fuente bukan seorang pemain yang
terkenal seperti Didier Deschamps, Ya. tapi bagaimana posisi dia menangani tim nasional itu sudah berada di Federasi Spanyol tuh di tahun 2013. Awalnya adalah bagaimana dia dipercaya untuk menangani timnas Spanyol U19, di mana Rodri pun mampu meraih gelar juara dan mengalahkan Prancis. Setelah U19 melonjak lagi U20, U21. Artinya apa? Artinya ketika dia membangun sebuah tim nasional yang kuat, dia sudah memahami karakter individu-individu yang dia pilih di skuad World Cup 2026 ini. Di pertandingan terakhir kita tahu Pedri tidak dimainkan. Iya. Artinya ada kebutuhan yang memang tidak terpenuhi dari sisi seorang Pedri. Kemudian Fabian Ruiz yang dimainkan. Iya. Pemain-pemain sekelas Pedri aja dicadangkan. Dicadangkan, iya, kan? iya. Artinya dia membutuhkan pemain-pemain yang lebih vertikal, Iya. lebih punya progres, lebih punya keberanian, tidak hanya defense, Iya. tapi bermanuver di sepertiga pertahanan dari Iya, Prancis. karena pastinya juga setiap pelatih punya pandangan sendiri tentang anak asuhnya, mana yang dibutuhkan untuk Betul. melawan ini, siapa ini. Mereka pasti sudah melihat ya titik-titik mana formatnya seperti apa. Tapi kalau kita membandingkan skuad tahun ini dengan 2010 seperti apa? Spanyol bisa berawal, kekuatan mereka itu kan pondasinya kan sebenarnya kan tiki taka. Banyak sekali pemain-pemain yang memang berkiprah dibesarkan dari La Masia, di mana ada Xavi, ada Iniesta, dan momen Spanyol bisa dikatakan era itulah generasi emasnya Spanyol. Iya. Tapi La Fuente berani untuk sedikit merubah tiki taka, tidak menghilangkan, merubah tiki taka, walaupun ball possession-nya masih kuat, tapi mencoba untuk mengkolaborasikan pemain-pemain muda dengan pemain-pemain yang memiliki pengalaman dengan tren sepak bola sekarang. Contohnya apa? Ketika era tiki taka, para pemain Spanyol tidak berani untuk melakukan garis pertahanan yang tinggi. Tapi sekarang dengan false nine yang diterapkan oleh De La Fuente, mereka mencoba ketika Prancis melakukan build up, mereka berada di garis pertahanan yang tinggi. Itu kan salah satu evolusi yang saya pikir sebuah evolusi yang sangat positif, walaupun tidak meninggalkan tadi tiki-taka dengan ball position yang kuat. Oke, nah ini menarik kalau kita melihat bagaimana Spanyol dengan anak-anak freshnya, anak mudanya, nanti juga akan bertemu dengan Argentina, ada sang penyihir di sini, ada Messi. Kita akan melihat seperti apa dan itu juga akan membahas bagaimana kira-kira pertandingan akan berjalan seperti apa. Tapi kita break sejenak, jangan kemana-mana, podcast akan segera kembali. Yang kembali lagi di NTV Sportcast, masih bersama saya Permatasari Harah dan juga Coach Supriyono di sini. Nah, kalau tadi sebelumnya kita udah bilang kalau kita akan membahas bagaimana Spanyol berhadapan dengan Argentina di final nanti. Tapi sebelumnya masih ada nih perebutan posisi 3 dan 4. Di sini ada Prancis berhadapan dengan Inggris. Nah, kira-kira menurut Coach sendiri melihat perebutan posisi 3 dan 4 ini, banyak yang menilai mereka pasti akan bermain tidak all out nantinya. Nah, kalau dari kacamata seorang pemain melihat Piala Dunia, gengsinya besar, posisi 3-4, ini akan seperti apa? Ketika berbicara Piala Dunia, ini kan sistem turnamen ya. Seorang pelatih kan, apalagi pelatih fisik, tentunya akan meng-create bagaimana mereka itu setiap pertandingannya recovery-nya bagus. Ketika sudah mendekati partai puncak dan ada kegagalan, pasti secara psikologis juga akan mengganggu. Peak-nya seolah-olah udah selesai. Kita kan selalu berharap bahwa di perebutan 3-4 ini juga akan menjadi sebuah pertandingan yang menarik, yang terbuka, counter to counter gitu. Tapi kalau informasi terakhir itu sepertinya pemain-pemain Inggris, pemain-pemain Prancis itu sepertinya sudah tidak memiliki gairah untuk bisa menyelesaikan pertandingan di perebutan 3-4 ini. Artinya kan ada pekerjaan rumah dari seorang pelatih untuk kembali, walaupun ini partai terakhir, tapi ingin mengembalikan gairah, karena kan sebenarnya motivasi, antusias itu kan menjadi
menjadi satu menjadi aspek penting. Ya. Walaupun ujung-ujungnya adalah kebanggaan keluarga, kebanggaan negara. Betul. Keluarganya Keluarga juga. Karena keluarganya nonton juga kebanggaan negara sebagai keluarga salah satu penduduk dari negara tersebut, betul. gitu kan? Itu akan menjadi menjadi sisi yang mungkin bisa akan menaikkan, mengupgrade bahwa ini pertandingan penting. Gitu. Ya, biarpun nanti juga masih ada gelar individual top scorer, masih berjalan di sini. Berjalan, bagaimana betul. Dengan Kylian Mbappé sendiri? Mbappé tentunya juga harus memiliki semangat yang tinggi juga bahwa dia juga sampai sekarang kan masih mampu untuk bisa melebihi pencapaian gol yang dimiliki oleh Messi ya. Walaupun kembali lagi ketika psikologisnya itu bisa terantisipasi dengan baik, saya pikir dia akan bisa bermain dengan normal, apalagi dia punya kecepatan, dia masih memiliki insting gol yang sangat tinggi. Tinggal bagaimana Trisula dari Prancis ini untuk menopang, memberikan pelayanan dan suplai-suplai bola yang sejauh ini menjadi keunggulan dan kesukaan dari Mbappé. Oke, tapi gini, ini kan menjadi ulangan perempat final Piala Dunia 2022 di mana waktu itu ketika Prancis menang 2-1 atas Inggris. Nah, kira-kira prediksi saat ini seperti apa? Kalau tadi bicara, mungkin udah nggak ada gairah lagi di sini gitu. Tapi kalau untuk memotiv seorang Mbappé ya, kalau dia termotivasi untuk bisa menjadi pemain yang mampu mencetak gol banyak, saya pikir Prancis bisa akan mengulang kesuksesan itu juga. Karena di 2022 kan Prancis juga sempat masuk di partai final kan, walaupun memang kembali lagi dikalahkan oleh Argentina. Ya. Nah, selain nama Kylian Mbappé dan juga Harry Kane gitu dari masing-masing negara, Prancis dan juga Inggris, siapa kira-kira nanti pada saat perebutan 3 dan 4 akan ada pemain yang jadi game changer, pembedanya siapa? Apakah masih seperti yang kemarin-kemarin juga nama-namanya? Harapan sih kalau Prancis kan memang sih jangan hanya Mbappé ya, tapi kan momennya untuk dia meningkatkan produktivitas golnya kan tinggi. Mungkin Dembele lah, apalagi kan kemarin juga sempat dia seolah-olah memberikan masukan untuk bisa membawa tim ini, mengajak teman-temannya untuk bisa memperbaiki perform dan kinerja. Artinya kan ada pendekatan face to face yang dia lakukan untuk tim ini kembali bangkit. Satu. Untuk Inggris jelas ya, bagaimana produktivitas dari Harry Kane 6 gol, kemudian Jude Bellingham juga 6 gol. Walaupun kita juga harus bisa memberikan memberikan gambaran bahwa Saka pun juga sebenarnya juga punya potensi, tapi memang tidak terlalu perform. Mungkin Gordon yang membuat 1 gol ketika dikalahkan oleh Argentina juga memiliki kans untuk bisa menjadi pembeda nantinya. Tapi kalau melihat sepanjang turnamen ini dari babak penyisihan 32 besar, lalu 16, 8 besar sampai sekarang gitu, siapa yang lebih diunggulkan antara Prancis dengan Inggris? Prancis kah? Prancis, ya saya pikir. Kayaknya pendukung Prancis nih. Enggak. Jujur Italia ya, cuman saya nggak lolos 3 musim. Saya tertarik Prancis itu karena apa? Mereka punya Trisula yang sangat-sangat tajam sebenarnya. Ya kan, kalau berbicara sepak bola di era sekarang, 3 pemain di belakangnya Mbappé itu memang 3 pemain yang memiliki kriteria yang luar biasa. Dembele, cutting inside-nya sangat baik, pressing-nya juga luar biasa. 5 gol dia cetak. Kemudian Lise, terlepas kemarin itu tidak dikasih ruang space sedikit pun, tapi kan gol-golnya Mbappé kan juga bermula dari kreativitas dia, ya kan? Tinggal apakah nanti Barcola atau Doué yang akan dimainkan, tinggal kebutuhan dari Deschamps untuk bisa lebih minimal mencetak 1 gol dan mengangkat moral di tim itu sendiri. Tapi kita melihat bagaimana perjalanan karir dari Didier Deschamps itu sendiri ya. Didier Deschamps ini kan bisa dikatakan pelatih timnas Prancis sejak tahun 2012. Panjang sekali sampai saat ini 2026. Bisa dikatakan adalah ini pertandingan terakhir, bisa menjadi pertandingan terakhir bagi beliau. Setuju nggak? Memang pasti ini sudah terakhir? Iya, memang rumornya kontraknya sudah habis dan tongkat estafet tentunya nanti akan diserahkan kepada Zinedine Zidane. Rumornya seperti itu. Tapi kalau melihat bagaimana perjalanan dari Deschamps itu sendiri dari 2012 sampai 2006, apa warisan yang ditinggalkan untuk Prancis? Ya, berbicara Deschamps kan
bagaimana taktikalnya juga sebenarnya dengan pemain-pemain yang dia pilih kan dia mampu untuk bisa memberikan gelar juara. Kemudian mampu memberikan kesempatan juga untuk pemain-pemain muda bisa berada dalam skuad Prancis musim ini. Karena terakhir kalau tidak salah striker mereka Oliver Giroud tidak dibawa, tidak diikut sertakan karena memang faktor usia. Kemudian mempromosikan Doué, kemudian Barcola. Ini kan saya pikir sebuah sebuah regenerasi yang sangat baik. Tinggal bagaimana nanti ketika di eranya Zidane, apakah akan ada penambahan pemain-pemain baru lagi yang nanti dimunculkan sesuai dengan game plan dan taktikal dari Zinedine Zidane. Biarpun ini adalah laga penempatan posisi 4 dan 3, tetap aja kita mengharapkan laganya juga akan menarik dong nantinya. Kita kan melihat sesuatu yang oke juga dong. Iya, saya pikir kan ini kan gengsi pride dari sebuah negara ya. Walaupun memang gagal, sedikit sakit hati, tapi tetap bahwa harga diri bangsa itu tetap mereka harus jaga dong. Nah, gitu loh. Jadi kira-kira prediksinya seperti apa? Skornya? Saya pikir akan imbang, kemudian mungkin perpanjangan waktu. Itu yang selalu kita hindari. Walaupun ujungnya adalah Prancis yang menang nanti. Prancis yang menang nantinya. Betul. Oke, baiklah. Ini semakin menarik kalau kita membahas bagaimana nanti perjalanan 4 negara ini gitu ya. Biarpun yang satu ada di perebutan 3 dan 4, yang satu lagi adalah di final antara Spanyol dan juga Argentina. Kita akan kembali saat ini, jangan kemana-mana. Sportcast akan segera kembali. Ya pemirsa, Argentina kembali menang dramatis saat bersua Inggris sempat tertinggal 0-1. Abis Celeste akhirnya bisa berbalik 2-1 dan lagi-lagi Lionel Messi tampil sebagai pembeda dengan 2 assist kepada Enzo Fernandez juga Lautaro Martinez. Nah sekarang banyak yang beranggapan di sini bahwa banyak yang menilai kekalahan Inggris itu karena memang Tuchel sendiri salah memasukkan pemain di babak kedua, menarik Declan Rice, dan akhirnya mereka dengan keputusan untuk tampil bertahan seperti tadi sudah dikatakan di awal kita membahas, dan ini menjadi bumerang bagi Three Lions. Bagaimana tanggapannya? Saya pikir setiap manusia, setiap pelatih pasti berpikir ketika sudah unggul akan berpikir untuk bermain bertahan. Lebih baik. Iya. Tapi faktanya lawan mereka adalah Argentina. Mereka punya Messi. Sebuah keputusan yang saya pikir memang bisa dikatakan blunder ya. Walaupun unggul, tapi tidak bisa menjaga keunggulan. Kemudian pemain-pemain yang diganti adalah pemain-pemain yang punya kontribusi yang kuat. Sebelum mereka selalu berada dalam tekanan. Declan Rice, dia bermain di gelandang. Harusnya sebelum para pemain-pemain Argentina itu mencoba untuk mengeksploitasi sisi sebelah kiri pertahanan dari Inggris, tentunya peran dari Declan Rice adalah memutus, mengganggu, mempersempit. Tapi yang terjadi adalah ketika dia ditarik keluar, ada ruang-ruang yang memang sangat memudahkan untuk para pemain-pemain Argentina bisa masuk, bermanuver, dan seolah-olah memberikan keleluasaan Messi dengan magisnya untuk berkreasi. Dan terbukti, dia mampu memberikan 1 assist, 2 assist. Salah satunya adalah kepada Enzo. Dan di saat Enzo itu melakukan shooting, tidak ada satupun gelandang, tidak ada satupun pemain dari Inggris yang mencoba untuk menutup sehingga Enzo dengan gampang melakukan shooting untuk bisa menyamakan kedudukan. Berbicara Argentina ini artinya adalah ini comeback ketiganya dia di Piala Dunia ini. Sebelumnya dia sempat tertinggal dari Cape Verde, Tanjung Verde, lalu juga Mesir juga seperti itu, dan akhirnya kemarin Inggris juga seperti itu. Nah, pertanyaan ini, kenapa sihir ini bermunculan, sihir ini mulai muncul di atas menit ke-60 di babak kedua gitu ya. Apakah memang cara permainannya itu kayak Argentina terlambat untuk panas atau memang itu bagian dari strategi mereka? Seringkali dari 3 kali comeback-nya Argentina itu saya melihat bahwa ketika terutama Mesir ya, ketika mereka sudah unggul 2-0, mereka mencoba untuk menerapkan garis pertahanan yang begitu rendah. Sesekali mereka memang ada di middle block. Tapi banyaknya mereka mencoba untuk merapatkan barisan,
melakukan compact dengan jarak pemain antar lini tidak terlalu jauh, kemudian defend counter. Yang jadi pertanyaan saya, apakah sanggup setiap pemain, setiap individu untuk selalu menjalankan intensitas yang tinggi, melakukan sprint dalam 5, 10, 20 menit. Artinya kan tidak setiap pemain itu mampu. Untuk memaksimalkan defense mereka, saya pikir dengan mereka berada di garis pertahanan yang rendah, itu akan memberikan keluasaan kepada Messi, kepada pemain-pemain yang lain dari Argentina untuk mengkreasikan serangan mereka, memaksimalkan ruang antar lini mereka dengan sangat baik. Dan yang utama adalah mereka punya kedewasaan bermain. Mereka punya mental yang begitu kuat. Selain tadi, Messi. Nah, berbicara Messi ini belum pernah absen di setiap pertandingan di Pesta Bola Dunia ini. Bahkan dia juga mampu bermain 120 menit kemarin full saat melawan Inggris. Nah, ini apakah menjadi faktor penentu atau ini akan sangat berpengaruh pada saat nanti mereka akan bertemu di final berhadapan dengan Spanyol nanti? Spanyol sejauh ini masih baru kebobolan 1 gol. Kemudian Argentina setelah mereka bertemu dengan Cabo Verde, ketemu dengan Mesir, terakhir ketemu dengan Inggris, lini pertahanan mereka rapuh. Selalu kebobolan. Ketika bertemu dengan Spanyol, tentunya ketika mereka selalu ingin mencoba bermain terbuka, saya pikir akan sulit ketika bertemu dengan Yamal, pemain muda, bisa dibilang wonderkid-nya Spanyol juga, dibesarkan juga sama seperti Messi di La Masia. Ini akan menjadi sebuah pertarungan yang tricky. Kalau sisi sebelah kini pertahanan dari Argentina lebih aktif untuk menyerang, dikhawatirkan mereka akan dieksploitasi dengan kecepatan yang dimiliki oleh Yamal ataupun Baena di sisi flank. Selain Lionel Messi yang dikatakan punya sihir, yang mampukah nanti sihir ini ditaklukkan oleh Spanyol gitu ya. Selain Lionel Messi, siapa saja pemain yang nanti juga akan menjadi pembeda dari Argentina? Saya pikir kemarin dengan kontribusi dan golnya Enzo, saya pikir Enzo memang salah satu pemain yang sangat penting ya. Tidak hanya kuat dalam defense, tapi bagaimana dia juga memiliki mentalitas yang sangat kuat. Bagaimana dia juga memiliki kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Beberapa kali sebelum dia mencetak gol, dia adalah pemain yang banyak sekali untuk bisa melakukan dan berani melakukan shooting dari luar kotak penalti. Walaupun kita juga tidak bisa menafikan bahwa McAllister pun juga punya keseimbangan, punya penjagaan area, terutama lini tengah yang sangat baik berkolaborasi dengan Enzo. Satu-satunya gelar yang belum dimiliki Messi adalah Golden Boot. Nah, apakah tahun ini akan menjadi miliknya atau justru Kylian Mbappe yang akan panen gol nantinya pada saat perebutan posisi 3-4? Kalau melihat pencapaian sampai dengan hari ini, saya pikir Messi masih layak ya dengan usia yang tidak muda ini untuk bisa mendapatkan gelar itu. Karena saya pikir sepak bola di eranya Messi ya gelar semuanya, penciptaan sejarah tentunya ya hanya di Messi, walaupun sempat ada Ronaldo sebagai pembanding, tapi kan sampai detik ini Ronaldo sudah angkat koper. Wah, ini kalau ngebahas Messi ada Ronaldo agak sensitif biasanya ya. Biasanya seperti itu. Agak sensitif nih. Tapi sekarang gini, kalau kita bicara lagi nih Argentina, sejauh ini dia bisa melaju ke final. Apakah memang di sini posisinya Lionel Messi bermain untuk Argentina atau Argentina bermain untuk Lionel Messi? Saya pikir Argentina bermain untuk Messi. Karena yang terjadi adalah semua pemain yang ada di Argentina, starting 11-nya, semuanya saya pikir selalu memiliki visi seperti apa yang diinginkan oleh Messi. Satu itu. Yang kedua, ketika mereka memiliki bola, coba selalu aktornya seolah-olah harus ke Messi. Dan memang terbukti gitu loh. Setiap Messi itu mendribbling bola, setiap Messi itu mencoba bermanuver, selalu memunculkan peluang. Peluangnya bisa untuk dimaksimalkan oleh Lautaro mungkin, yang sejauh ini baru mencetak 3 gol. Artinya visi dan konsep bermain, ya Messi yang punya. Jadi per satu bola memang satu pemain bisa berubah semuanya. Ini semakin menarik. Tapi kita break sejenak karena kita membahas partai finalnya nih, partai puncaknya. Spanyol dengan Argentina. Selain satu ini, Sportcast akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sportcast NTV. Nah, ini adalah puncaknya nih, ini yang serunya. Kita akan membahas partai puncak, di mana Spanyol hadapan dengan Argentina. Kalau dilihat-lihat dari 14 pertemuan, rata-rata mereka itu justru bertemu hanya di laga uji coba. Bahkan di Piala Dunia, baru 1 kali bertemu ya. Itu pun dimenangkan oleh Argentina 2-1. Nah, kalau sejauh ini kita melihat perjalanan keduanya, siapa yang paling berat perjalanan menuju final? Iya, sepak bola kan selalu bertransformasi. Walaupun memang dari beberapa tahun ke belakang kedua negara itu sering bertemu, tapi dengan generasi yang dimiliki oleh Spanyol, generasi pemain-pemain yang dimiliki oleh Argentina, ini akan menjadi sebuah pertandingan yang menurut saya tentunya akan lebih sangat taktikal banget. Contohnya, kalau kita mau flashback, bagaimana ketajaman, bagaimana produktivitas dari pemain-pemain Prancis mampu diminimalisir oleh taktikal yang dimiliki oleh Lafonte. Yang perlu kita tunggu adalah apakah Lafonte akan mencari antitesis, mendapatkan antitesis untuk bisa mematikan pergerakan dari Messi. Ini yang masih harus kita tunggu bersama. Nah, ini kita lihat rekor pertemuan Spanyol versus Argentina, coach, di mana juga sih kayak seimbang ya, antara pertemuannya. 6-1 untuk Spanyol, kemudian 4-1 juga untuk Argentina. Artinya kan kedua negara ini kan saling mengalahkan. Tapi di era sepak bola dengan tren sekarang, bagaimana taktikal juga akan mempengaruhi, akan menjadi penentu kemenangan. Spanyol beruntung memiliki De La Fonte yang memang memiliki background, memiliki basic, memiliki fondasi yang kuat walaupun memang bukan pemain terkenal, tapi memiliki basic membangun sebuah tim nasional yang begitu kuat dari youth development mereka. Kemudian ketika mengalahkan Prancis, jelas sekali bagaimana setiap individu dengan taktikal yang dia inginkan mampu untuk meminimalisir ruang-ruang yang sejauh ini menjadi kekuatan dari Prancis. Olise tidak punya space, Dembele tidak bisa memaksimalkan kecepatan dia. Artinya ada kolektivitas yang dibangun, ada sistem yang dijalankan dengan baik oleh Kubasi, pemain 19 tahun yang sejauh ini sangat baik, sangat sensasional untuk berposisi sebagai center back. Kemudian Cucurella juga mampu untuk bisa memaksimalkan kinerja dia dengan sangat baik, punya keseimbangan dalam bertahan dan menyerang. Ini akan menjadi sesuatu yang akan menarik di partai final nanti. Oke, berarti bisa dikatakan kalau tadi ada beberapa nama yang kalau kita melihat komposisi masing-masing tim di Spanyol ini kan belum ada satupun pemain yang pernah bermain di final gitu ya, di Piala Dunia. Sedangkan di Argentina ada 17 nama pemain yang sudah pernah merasakan di partai puncak. Betul. Nah, ini sangat berpengaruh nantinya. Iya, kembali lagi bahwa ada kematangan, ada kedewasaan bermain yang dimiliki oleh Argentina. Karena banyak sekali skuad di Piala Dunia 2022 masih berada di tim. Ya kan, secara individu mereka punya pengalaman. Tapi Spanyol sekarang berangkat dari sebuah sistem yang memiliki kolektivitas dengan baik. Di Piala Eropa mereka juara. Kemudian di National League mereka juga mampu mengalahkan Prancis. Dan di semifinal kemarin, mereka juga mampu mengalahkan Prancis. Yang notabene-nya memiliki kualitas individu yang baik, memiliki produktivitas yang sangat tajam. Sistem dan game plan mereka sangat baik di saat mendapatkan lawan dengan determinasi yang tinggi seperti apa yang dilakukan atau dimiliki Prancis ataupun nanti Argentina. Lalu bagaimana dengan cara Spanyol untuk menghentikan Messi itu sendiri? Apakah cukup dengan menjaga satu pemain atau tetap bermain dengan kolektif? Keunggulan Spanyol ketika mampu mengalahkan Prancis selain tadi mempersempit, tidak memberikan ruang kepada para pemain Prancis, ada cara defense yang mereka selalu tampilkan. Apakah nanti berlaku untuk Argentina? Pasti. Mereka selalu ketika defense selalu unggul dalam jumlah pemain. Ketika lawan pemain Prancis itu 1, pemain Spanyol 2. Yang terlihat sekali adalah di lini tengah. Mereka punya 3 trisula dari Prancis. Ada Doué atau Barcola, Olise, kemudian Dembele. Tapi ada 4 pemain yang selalu menjaga kedalaman, melakukan marking. Artinya apa? Mereka selalu memenangkan duel ketika harus bertemu dengan
pemain-pemain Prancis. Oke, nah nanti yang seru adalah ketika bertemu antara Spanyol dan Argentina ada 2 bintang di sini. Ya. Yang jadi omongan, yang satu masih muda sekali Betul. gitu dengan 19 tahun, Ya. yaitu Lamine Yamal, sebelahnya adalah bisa dikatakan omnya lah. 39 tahun. 39 tahun. Betul. Lionel Messi, di mana kita tahu banyak sekali gambar foto-foto ya di yang waktu kecilnya dulu dimandiin untuk photoshoot dan lain-lain. Terus sekarang terbukti doanya Lamine Yamal, dia ingin bertemu dan bermain bersama Lionel Messi, berhadapan di Piala Dunia, dan ini terkabul saat ini. Saya sering kali mengatakan bahwa sepak bola adalah bukan usia, tapi kemampuan. Usia 19 tahun sudah mampu banyak sekali gelar yang dia dapat, kemudian di 2026 ini mampu untuk berada di partai puncak, bertemu dengan Lionel Messi, yang kalau kita lihat betul bagaimana Messi seolah-olah memandikan Yamal ketika kecil, kemudian Yamal dan Messi juga berangkat dari pondasi yang sama. Di La Masia, artinya ada tongkat estafet yang mungkin nanti akan diserahkan Messi kepada Yamal mungkin ya, ketika pemain ini punya kontribusi, punya konsistensi untuk bisa lebih dewasa, lebih memiliki mentality yang kuat, bermain sebagai flank dengan eksplosivitas yang tinggi, dengan kemampuan yang sama, yaitu kemampuan kaki kiri. Ini saya pikir sebuah pertarungan yang akan terlihat lebih ofensif. Nah, ini kita lihat di sini head to head pemain kunci. Di Spanyol ada Lamine Yamal dengan usia 19 tahun, bermain di Barcelona, posisi penyerang, kolektif trofi belum ada, sedangkan Lionel Messi ini omnya, 39 tahun, posisi juga sama-sama penyerang, klubnya Inter Miami, koleksi trofi sudah banyak nih, Piala Dunia 2002, lalu Copa America 21, 2024. Tetap biarpun ini anak muda dan ini senior, tetap akan menampilkan sisi yang menarik di sini. Ya, tentunya ini kan bisa menjadi motivasi, menjadi challenge untuk Yamal, bahwa ketika dia itu berkontribusi, ketika dia itu bisa memberikan sesuatu tidak hanya untuk dirinya, baik itu ketika dia bisa cetak gol, bisa melakukan manuver, itu kan akan menjadi kebanggaan bahwa saya pernah bermain dan bisa mengalahkan Lionel Messi. Itu kan menjadi sebuah sebuah cerita nanti kepada anaknya nanti atau perjalanan karir dia, bahwa bertemu dengan Lionel Messi itu kan akan menjadi sesuatu yang tetap membanggakan dirinya dan bisa memotivasi performa untuk selalu eksis di profesional. Banyak yang bilang nanti kalau mau aman udahlah pakai jersey Barca aja gitu. Bagi dua gitu. Bagi dua, karena ya udah adil nih biar gak ada yang gimana-gimana. Nah, kalau kita membahas untuk posisi di bawah Mistar, di sini ada Unai Simon dan juga Emiliano Martinez. Tanggapannya seperti apa? Ya, Unai Simon kan bisa dikatakan sebelum kebobolan 1 gol 600 menit lebih tanpa kebobolan. Artinya kan performa kinerja dia kan sangat dibutuhkan untuk tidak hanya membuat ini pertahanan mereka kokoh, tapi membuat gawangnya tidak kebobolan. Walaupun Emilio Martinez juga pemain yang punya pengalaman, juga selalu dimainkan, artinya dua penjaga gawang ini nantinya juga akan menjadi penentu ketika harus diakhiri dengan adu tendangan penalti. Oke, sementara kalau untuk posisi bertahan ada Pau Cubarsí yang tadi sudah dikatakan dan juga Christian Romero, ini seperti apa? Ya, Cubarsí 19 tahun, bagaimana intelijensi dia sangat baik, tidak mudah untuk seorang pemain muda ditempatkan di posisi yang sangat vital, sangat krusial, tapi sejauh ini akurasi passingnya juga sangat tinggi dengan 90% lebih. Kemudian yang menarik adalah dia selalu berani untuk mengambil, melakukan intercept dan memutus serangan-serangan lawan sebelum masuk di sepertiga pertahanan dari Spanyol. Nah, sedangkan di lini tengah, di sini ada Rodri dan juga Enzo Fernandez, siapa yang mungkin akan menguasai lini tengah? Dua-duanya saya pikir memiliki tipikal yang, dua pemain yang memiliki tipikal yang berbeda. Bisa dikatakan Pedri adalah metronom, bagaimana dia jenderal, dia leader lini tengah, selama ini mampu menjaga kestabilan dengan sangat baik, visi permainannya dengan sweet play juga oke. Enzo kita tahu 2 gol yang dia kemas juga sangat membantu kinerja dari Argentina, terutama manuver dan pergerakannya mungkin yang tidak se-eksplosif atau tidak semasif Rodri. Oke, posisi depan
kita kalau di sini ada Mikel Oyarzabal versus Julian Alvarez. Ini terakhir seperti apa? Kalau Anda melihat perbandingan antara Louis Del Fonte dan juga Scaloni itu sendiri. Iya, memang Alvarez bisa dikatakan seorang striker yang memang tidak terlalu perform ya untuk di Piala Dunia sekarang. Oyarzabal kita tahu bahwa dia bukan juga seorang striker nomor 9, tapi false nine, tapi kinerjanya memang selalu dibutuhkan untuk mendukung taktikal dari seorang Lafonte. Bagaimana dia bergerak, turun, meminta bola. Tujuan dia turun adalah membantu defense, kemudian memberikan space kepada flank untuk inverted ke dalam. Artinya membuka ruang dan menarik lawan untuk bisa memaksimalkan atau mengeksploitasi center back dari lawan. Sejauh ini adu strategi antara Scaloni dengan Lafonte, siapa yang kira-kira lebih unggul dalam membaca permainan dalam satu pertandingan? Ini kalau tidak salah Scaloni itu bekas anak didinya dari De La Fonte. Artinya final nanti adalah pertempuran anak murid dan guru. Ini ada murid dan guru dan ada om sama ponakannya. Iya, ya kan. Artinya ada kematangan, ada pengalaman yang memang bisa dikatakan kalau berbicara Piala Dunia, Scaloni sudah mendapatkannya. Tapi untuk De La Fonte baru Piala Euro. Artinya ada gengsi tersendiri yang sudah dibangun, tapi dari sisi kedalaman skuad, dari kemampuan dalam membaca situasi dan melakukan rotasi, saya pikir De La Fonte sedikit lebih unggul. Jika nanti Lamine Yamal tidak berkutik pada saat berhadapan dengan Argentina, kira-kira siapa yang nantinya akan diunggulkan untuk mengganti pergerakan dari Yamal itu sendiri? Pastinya akan De La Fonte mencoba untuk berani memainkan Nico untuk bisa bergantian dengan Yamal. Karena sejauh ini kan Baena juga sudah settle, sudah sangat baik kinerjanya untuk selalu berani melakukan manuver, melakukan pergerakan dengan kecepatan dan cutting inside yang dia lakukan. Setelah itu baru banyak melakukan crossing yang presisi. Nico Williams. Nico, Kalau tadi antara Prancis dengan Inggris, coach mengatakan ya seri nanti akan ada babak tambahan. Bagaimana dengan final? Spanyol Argentina. Saya pikir untuk di partai final kemungkinan di saat 15 menit para pemain-pemain dari Spanyol ataupun Argentina belum mampu untuk menciptakan gol terlebih dahulu, berpotensi untuk ada penambahan waktu. Nah, kalau nantinya ada penambahan waktu atau bahkan sampai ke penalti, siapa yang akan diuntungkan nanti? Tentunya Argentina. Karena dengan pemain-pemain yang notabene-nya tidak muda lagi, kemudian memang mereka punya pengalaman, tapi faktor recovery itu kan sangat penting. Spanyol bermain lebih duluan dibanding Argentina. Kemudian para pemain-pemain Argentina setelah mereka bertemu dengan Cabo Verde, Mesir, mereka kan selalu menyelesaikan pertandingannya lewat extra time. Artinya ada stamina yang terkuras dengan konsep turnamen seperti Piala Dunia. Ketika memang akan sampai diselesaikan dengan adu penalti, saya pikir ya sebuah keuntungan juga untuk Argentina. Yes. Berikut adalah head to head keduanya. Nanti kedua negara akan berlaga di sini. Head to head pelatih. Ya. Ini dia tadi kita sudah membahas antara kita pasti terutama saya akan menunggu taktikal dan antitesis apa sih yang akan ditampilkan oleh De La Fonte untuk bisa meminimalisir pergerakan dari Messi. Kemudian untuk Unai Simon ada kepercayaan diri yang dia sudah bangun dengan 600 menit lebih tanpa kebobolan, walaupun lawannya adalah Emiliano Martinez yang juga punya pengalaman dan seringkali juga mampu mengantisipasi atau memblok tendangan-tendangan penalti dari lawan. Jika Argentina juara bersama Messi, artinya ini semakin mengukuhkan warisannya sebagai salah satu pemain terbesar sepanjang sejarah. Ya, setuju? Betul. Apalagi kan back to back. Tidak mudah untuk seorang pemain usia 39 tahun, walaupun memang gift-nya, talentanya luar biasa untuk bisa membawa Argentina meraih gelar berikutnya setelah 2022. Tentunya tidak hanya gelar yang akan dicapai, tapi
rekor-rekor lain pasti akan didapatkan dari seorang Lionel Messi. Oke, kita lihat ini adalah head-to-head trophy bagi kedua negara Spanyol hadapan dengan Argentina. Ini dia kita lihat. Wow, jelas Ya, Argentina. Betul. Kalau berbicara Amerika Latin kan sejauh ini kan selalu tidak jauh dari Brazil, tidak jauh dari Argentina, tidak jauh dari Uruguay. Karena memang ketiga negara ini yang sering untuk mendapatkan gelar trofi, walaupun baik itu Piala Dunia ataupun Copa America. Dan untuk di Eropa kita bisa mengedepankan Spanyol di 1964, 2008 di eranya Xavi Iniesta, 2012 di 2024 mereka juga mampu meraih gelar Piala Eropa dan Piala Dunia. Harapan mereka menginginkan sekarang. Artinya ketika mereka mendapatkan gelar Piala Dunia tahun ini adalah gelar kedua kali. Jadi jika Spanyol juara, apakah ini menjadi awal dominasi generasi baru dunia sepak bola? Tentunya Eropa akan semakin terlihat persaingannya. Karena Jerman sudah pulang, Belanda juga sudah pulang, dan perlu kita ketahui yang jadi pembelajaran buat saya pribadi adalah bagaimana Spanyol bisa berada di fase ini adalah tidak hanya individu yang mereka kuatkan, tapi bagaimana sistem yang harus dibangun. Ini yang dijalankan oleh De La Fuente. Oke, sebelum saya tanya prediksi, mungkin ada head-to-head jumlah gol antara keduanya. Ini dia, kita lihat siapa yang lebih banyak di sini. Oke, Spanyol dicetak dengan 13 gol, Argentina 19 gol, sementara Spanyol kebobolan 1 gol dan Argentina kebobolan 7 gol. Iya, produktivitas akan bertemu dengan lini pertahanan yang tangguh. Ya kan? Tentunya yang perlu kita antisipasi adalah bagaimana kedisiplinan defense yang akan dilakukan oleh para pemain-pemain dari Spanyol. Kemudian mereka mencoba untuk melakukan manuver counter attack lewat sisi flank, di mana Yamal, di mana Baena akan menjadi aktor juga. Prediksi 1-0 untuk Spanyol. Yes. Wih, suka nih. 1-0 untuk Spanyol. 1-0 untuk Berarti Spanyol. kita nantikan bagaimana partai puncak di Pesta Bola Dunia ini antara Spanyol dan juga Argentina yang akan ditayangkan secara langsung pada tanggal 20 Juli 2026 pada pukul 3 pagi ya, waktu Indonesia Barat. Sementara untuk perebutan 3 dan 4 akan ditayangkan secara langsung pada tanggal 19 Juli waktu 2 pagi waktu Indonesia Barat. Oke, baiklah. Coach, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Sehat terus, dan kita masih menantikan bagaimana partai puncak antara Spanyol dan Argentina. Menurut Coach adalah 1-0 untuk Spanyol. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana. Oke. Masih ada 90 menit. Masih ada 90 menit. Baiklah, saya Permatasari Harahap mewakili seluruh kebat jam tugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan salam olahraga.